ini ada kabar dari mancanegara. Ya, saham produsen mainan China Pop Mart menguat hingga 8% pada Rabu waktu setempat setelah sehari sebelumnya perusahaan melaporkan lonjakan laba bersih hampir 400% berkat ledakan permintaan global untuk boneka Labubu. Pendapatan Pop Mart melesat 204% secara tahunan menjadi 13,88 miliar yuan atau setara 1,93 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara laba bersih naik 396,5% menjadi 4,57 miliar yuan pada semester pertama 2025. Boneka Labubu bergaya ugly cute bahkan dipakai selebriti dunia seperti Rihanna dan Lisa Blackpink. Namun media negara China mengingatkan risiko blind box dan juga kartu misteri yang mendorong anak-anak belanja berlebihan. Meski penjualan masih melejit, analis Morningstar menilai Pop Mart memiliki risiko tinggi jangka panjang dan sahamnya kini terlalu mahal. Pasar luar negeri di Asia Pasifik menjadi kontribusi terbesar dengan pendapatan naik 257,8%, disusul Amerika yang melesat lebih dari 1.000%. Ya, Sasa, ini luar biasa sekali ya, laba Pop Mart melesat hampir 400% di paruh pertama tahun ini dan langsung sahamnya meroket di bursa Hong Kong nih, Sasa. Iya betul, Fer. Bukan cuma Labubu nih yang jadi viral di media sosial dan dimiliki selebriti dunia. Saham Pop Mart ini juga jadi incar investor loh. Betul sekali. Jadi wahai para Labubu lovers, Sasa termasuk nggak? Enggak sih. Enggak ya. Ini beli sahamnya ternyata jauh lebih menguntungkan dibanding beli bonekanya, Sa. Kayaknya sih Mungkin saya bisa lebih ke berpikiran sahamnya deh kayaknya daripada bonekanya. Tapi memang kalau kita perhatikan gitu ya, Fer, sejak awal tahun nih memang harganya sudah melonjak sampai 227%. Dan kalau kita kilas balik lagi setahun belakangan, saham ini bahkan sudah terbang lebih dari 600%. Ya, tentu saja ini angka yang fantastis begitu ya untuk perusahaan mainan yang menjual boneka blind box dari hanya mainan kini bisa cuanin para investor ternyata, Sasa. Benar, jadi kalau selama ini orang rela antri nih buat dapetin Labubu di toko-toko, para investor ini malah antri nih masuk beli sahamnya Fir. Dan hasilnya cuan yang didapat lebih manis nih dari sekedar boneka gantung. Iya, saya juga pengen tuh cuan nih, Sasa. Mungkin caranya gimana ya? Oke, kita lanjut, coba kita lihat di segmen berikutnya ada apa. Nah, di informasi berikutnya, di tengah ramainya pembicaraan mengenai Donald Trump di media sosial, kini Gedung Putih secara resmi ini memiliki akun di media sosial TikTok. Ya, Gedung Putih meluncurkan akun TikTok resmi pada Selasa 19 Agustus, memanfaatkan lebih dari 150 juta penggunanya di Amerika Serikat untuk menyebarkan pesan-pesan Presiden Donald Trump. Trump menyukai aplikasi populer tersebut dan memuji aplikasi tersebut karena membantunya mendapatkan dukungan di kalangan pemilih muda ketika ia mengalahkan Kamala Harris dari Partai Demokrat dalam pemilihan Presiden November 2024. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan pemerintahan Trump berkomitmen untuk mengkomunikasikan keberhasilan bersejarah yang telah dicapai Presiden Trump kepada rakyat Amerika melalui sebanyak mungkin audiens dan platform. Padahal penilaian intelijen Amerika Serikat sebelumnya mengatakan bahwa pemilik aplikasi video pendek atau TikTok tersebut terikat pada pemerintah China dan dapat digunakan untuk mempengaruhi orang Amerika Serikat. Wah, Sasa, ini kayaknya dulu ribut-ribut ya tentang aplikasi dari China ini. Tapi sekarang Gedung Putih udah punya TikTok dan baru dibuat tentu saja langsung banyak followersnya. Iya, bahkan akun TikTok Gedung Putih mendapatkan 4.500 pengikut loh dalam 1 jam saja setelah posting video. Dan terakhir nih kalau kita cek followersnya sudah bertambah bahkan menjadi 57.000. Wow, melesat nih kayak salah satunya Vira nih followersnya. Iya, tapi kalau kita lihat mungkin 57.000 itu orang nggak pengen ketinggalan ya sebenarnya dari update-update dari Istana Kepresiden Amerika Serikat dan juga Ibu Presiden ya tentu saja Melania Trump. Tapi sebenarnya kalau ada apa-apa sebenarnya lebih update di akun miliknya dia sendiri di Truth Social begitu ya, Sa? Benar, dan kalau kita lihat gitu ya, Trump ini memang memiliki ketertarikan khusus gitu ya terhadap TikTok. Bahkan kalau misalkan dia nih nggak segan-segan mengakui kalau ternyata TikTok ini membantunya mendapatkan dukungan dari para pemilih muda dan bisa mengalahkan Kamala Harris di tahun 2024 lalu. Iya betul, Sasa. Tapi ingat nggak sih pada awal tahun ini ketika Trump ini dilantik periode kedua, Trump sebenarnya ingin melarang TikTok gitu untuk ada di Amerika Serikat dan sempat di-ban juga gitu ya. Benar.
ingat banget sih waktu itu gimana, tapi ancaman ini bahkan masih berlaku sampai sekarang. Trump mengancam ByteDance untuk menutup TikTok dari Amerika Serikat kalau mereka ini tidak segera mendapatkan pembeli di Amerika Serikat. Nah itu, tapi pada pertengahan Juni kalau misalnya kita mundur ke belakang begitu ya, Trump untuk ketiga kalinya ini memperpanjang tenggat waktu bagi TikTok untuk menemukan pembeli non-China. Nah dan tenggat ini berarti kan ada berakhir di pertengahan September gitu ya Sasa ya. Mungkin Pak Presiden sendiri yang mau beli gitu ya. Nah lucu juga Fir, tapi peluncuran akun TikTok White House ini memang cukup mengejutkan ya. Apalagi memang saat ini Amerika Serikat ini masih menggantung aplikasi secara regulasi. Jadi seolah benci tapi butuh juga loh TikToknya. Iya, kalau setelah perpanjangan deadline itu TikTok tidak juga menemukan pembeli non-China, lagi-lagi ya ditanyakan ya, apakah Trump bakal melarang TikTok dari Amerika Serikat dan apakah jadi pembeli salah satunya di Amerika Serikat gitu ya. Dan pertanyaan lagi nih Fir, akun White House ini masih bisa diakses atau enggak ya? Sayang dong admin TikToknya baru kerja kurang lebih dari sebulan, udah nggak bisa diakses nih aplikasinya. Nah itu dia, padahal netizen Indonesia ini pasti udah siap komen naikin dong gaji adminnya gitu ya. Kalau nanti post TikTok White House-nya bagus dan juga berdampak besar. Tapi tipikal gitu ya kalau misalkan kita lihat admin-admin yang memang mensukseskan sebuah akun gitu. Ya. Tapi update terbaru nanti kita akan lihat lagi seperti apa nih. Mumpung masih ada. Jadi kita harus kepo-kepoin dulu ya. Siapa tahu ada update terbaru nih ekonomi. Apalagi kan kalau kita tahu Trump ini kan ada aja gitu ya. Gebrakannya di media sosial. Betul, Sasa.